ketika tahun 2018 itu adalah salah satu daerah yang memiliki angka darurat human trafficking. Dan mayoritas korbannya itu adalah perempuan yang masih berusia sama seperti kami waktu itu. Aku pergi ke Sumba Timur waktu itu, Waingapu. Nah di sana kita ketemu sama salah satu penenun yang lagi nenun, terus dia pakai tenunannya. Bagus banget. Aku secara pribadi sih aku suka banget motifnya, kayak ada capitnya gitu. Terus aku tanya ternyata sama mamahnya, oh bagus banget motifnya, ini artinya apa? Ternyata motif itu ada melambangkan perselingkuhan dalam keluarganya mereka. Peranan wanita dalam memberdayakan kaum wanita khususnya tidak sekedar satu kelompok tapi sampai seluruh bangsa Indonesia itu jarang terjadi. Hari ini saya akan berbincang-bincang bagaimana wanita dari NTT ya yang seringkali begitu banyak kasus-kasus kekerasan seksual khususnya dalam para wanita. Dan kelihatannya disepelekan saja. Dan tamu saya ini benar-benar mempunyai beban bagaimana mengubah NTT ini dan sekaligus memberikan misi yang sangat indah yang perlu kita diskusikan bersama-sama. Saya Jimmy Untoro dalam Satu Cerita untuk Indonesia, bagaimana tenun ikat syarat makna bantu selamatkan para perempuan NTT. Tamu saya kali ini adalah Maria Gabriela Isabella, founder daripada Copa de Flores. Halo Pak Jimmy. Apa kabar nih? Saya sebut aja Mbak Bella nih ya. Betul, sebutannya Mbak Bella aja. Baik semuanya, baik puji Tuhan semua, semuanya puji Tuhan, ya. baik semua. Jadi Copa de Flores. Bisa Yeah. ceritakan nggak apa sih Mbak Bella Copa de Flores itu? Artinya ya, sebenarnya sih kalau pertama kali dengar tuh teman-teman banyak yang ngira ini apa sih pertandingan bola atau apa, soalnya Copa de Flores kan. Tapi sebenarnya kita berangkatnya malah bener-bener dari filosofi Pulau Flores itu sendiri. Oke. Jadi Pulau Flores sendiri itu dia bahasa Portugis yang artinya itu nusa bunga. Nusa bunga. Nusa bunga gitu. Nah awal mula kami akhirnya melahirkan Copa de Flores ini kan tahun 2018. Oke. Kita bareng-bareng gotong royong bikinnya. Jadi gak cuman aku sendiri, ada banyak teman-teman lain co-founder. Totalnya kalau teman-teman bikin bisnis biasanya berdua, bertiga. Kita rame Pak Jimmy, kita sama aku sendiri sampai dengan 8 orang. Oke, wow. Pertama kali bikin. Jadi 8 orang itu semuanya perempuan semua. Jadi waktu kita cek filosofinya Copa de Flores, oh nusa bunga, oh kok kayaknya cocok ya. Soalnya ini dilahirkan juga oleh perempuan-perempuan ini. Sampai akhirnya ketika kita research lagi mengenai tenun, banyak banget tenun-tenun tuh yang memang masih mengolah sumber dayanya itu dari pewarnaan alam. Jadi benar-benar secara filosofis tuh bisa menggambarkan sosok perempuan di dalamnya, terus juga sumber-sumber daya natural yang emang menjadi bahan pasok si tenun-tenun itu sendiri. Gitu. Akhirnya lahirlah pertama kali kita launching sampai sekarang puji Tuhan namanya Copa de Flores gitu. Wow. Jadi Nusa Bunga. Nusa Bunga. Iya. Jadi Mbak Bella, Copa de Flores sendiri khususnya melayani dan memperdayakan teman-teman wanita yang pernah mengalami kekerasan seksual dan lain sebagainya ya. Lalu kok kenapa memakai tenun itu sendiri? Oke, jadi sebenarnya kita berangkat lagi dari filosofinya tenun sendiri sih. Kalau kita ngomongin tenun itu kan sebenarnya teknik ya. Teknik yang bisa kita temukan di Indonesia tuh kaya banget. Hampir semua pulau itu punya tenunnya masing-masing. Sebutlah ada tenun Bali, ada tenun Lombok, tenun Kalimantan dan berbagai tenun lainnya. Nah, perbedaannya sebenarnya yang paling terlihat lah dari tenun di Nusa Tenggara Timur adalah peran perempuan yang memang dari dasarnya itu mereka menenun sebagai kebiasaannya mereka. Kenapa mereka menenun sebagai kebiasaan? Karena memang itu bentuk cinta kasihnya ibu ketika mereka mau melindungi keluarganya melalui pakaian sandang itu. Jadi kalau dulu tuh tenun emang jadi selimutnya keluarga. Terus kalau misalkan emang ada anak perempuan yang akhirnya menikah, itu kita jadikan sebagai hadiah lah ya sebutannya untuk seserahan antar keluarga ini gitu. Jadi
kita melihat ternyata peran sosok perempuan ini ketika kita ngomongin tenun di Nusa Tenggara Timur itu benar-benar kental di sana. Nah, jadi kita coba melihat lagi potensinya tenun ini sampai dengan di tahun 2018. Jadi kita lahir tuh tahun 2015. Waktu itu kami masih tahun kedua kuliah. Oke. Gitu, semester 4 atau semester 5 aku lupa. Jadi tahun kedua kuliah kita patungan rame-rame. Ini unik, cerita uniknya. Ketika kita lagi mau fundraising lah ya. Karena berangkat dari si Nusa Bunga ini, kita tuh berdelapan cari fundraisingnya tuh jualan bunga, Pak. Itu ya. Awal-awal. Semuanya para wanita dari Flores. Yang jualan bunga tuh 8 orang founder dan co-foundernya ini. Kita jualan bunga, kita patungan rame-rame. Akhirnya dapat waktu itu patungannya, tenun-tenunnya udah ada, lalu kita buat. Terus akhirnya kita ngelihat lagi cita-cita awal tuh sebenarnya kita lahir untuk memperkenalkan tenun ikat yang syarat makna ini buat deket sama orang-orang muda. Itu awalnya tuh, jadi fashion brand identity-nya. Tahun 2018 akhirnya kita ketemu sama mentor-mentor kami sampai sekarang selalu in charge gitu dari teman-teman Komnas Perempuan dan juga beberapa LSM lainnya. Di sini ada Indonesia Untuk Kemanusiaan, ada teman-teman juga dari program Pundi Perempuannya. Di situ akhirnya kami tahu bahwa Nusa Tenggara Timur ketika tahun 2018 itu adalah salah satu daerah yang memiliki angka darurat human trafficking. Dan mayoritas korbannya itu adalah perempuan yang masih berusia sama seperti kami waktu itu. Jadi kita ngelihat kenapa ya kok banyak banget angka-angka sedih ini di sana. Ketika kita coba ketahui lebih dalam, ternyata orang-orang muda perempuan di sana itu belum bisa melihat potensi daerahnya mereka akan tenun itu sendiri. Panjang banget prosesnya tuh, Pak. Dari mulai 3 bulan, bahkan kalau kita di daerah Sumba, itu mereka bisa tenun sampai 1 tahun, 12 bulan gitu. Buat menciptakan satu motif yang emang syarat makna, makanya mereka selalu bilang tenun itu seperti nilai hidup lah ya di sana. Gitu. Akhirnya kita melihat dari sekian banyak prosesnya itu ternyata ada proses-proses di mana mereka itu mengukir perasaan-perasaannya mereka untuk bisa divisualisasikan ke dalam kain. Jadi kalau misalkan biasanya kita ngelihat kita curhat gitu ya di diary, kali ini tuh mereka sebenarnya curhat. Maksudnya sambil menenun itu mereka curhatannya di dalam tenun gitu ya? Iya, karena ada proses yang namanya proses mengikat. Oke. Nah itu memang maksudnya kalau orang curhat itu kan ngomong. Kalau ini curhat mereka bisa visual. Oke. Mama-mama di sana. Makanya kami di Jakarta tuh malah belajar sama mama-mama di sana. Jadi bentuk gitu. bentuk tenunannya seperti apa? Kalau curhatan kan biasanya ini yang unik. Air keruh gitu kan ya. Ini yang unik. Jadi waktu kami di Sumba Timur aku kalau nggak salah menarik sekali ini sih. menarik. Jadi tahun 2020 kalau nggak salah sebelum pandemi itu aku pergi ke Sumba Timur waktu itu, Waingapu. Nah di sana kita ketemu sama salah satu penenun yang lagi nenun, terus dia pakai tenunannya, bagus banget. Aku secara pribadi sih aku suka banget motifnya, kayak ada capitnya gitu. Terus aku tanya ternyata sama mamahnya, oh bagus banget motifnya, ini artinya apa? Ternyata motif itu ada melambangkan perselingkuhan dalam keluarganya mereka. I see, wow. Gitu, dan itu diikat melalui tenunnya mamah tersebut gitu. Nah dari situ akhirnya beliau cerita kalau ketika kita ketemu sama mama-mama penenun, orang-orang muda yang puji Tuhan juga mau menenun nantinya, itu sebenarnya mereka bisa menumpahkan emosinya mereka di sana. Dan lambat laun kita melihat adanya proses pemulihan ketika mereka menenun tersebut. Akhirnya kita lihat baiklah dari 2018 akhirnya kita merombak konsep dari yang awalnya itu fashion brand untuk menularkan teman-teman kita biar suka tenun nih. Kita geser ke bagaimana tenun tuh bisa memberdayakan mama-mama dan juga perempuan-perempuan muda di kawasan Nusa Tenggara Timur gitu. Iya. Wah ini very interesting ya.
Bella, kalau kita ngelihat bagaimana sih Copa de Flores ini bisa, how do you communicate, bagaimana memberikan motivasi untuk teman-teman nona-nona di NTT untuk mulai meneruskan warisan budaya menenun. Generasi sekarang kan semuanya generasi BTS, generasi Blackpink ya, seluruh Indonesia. Apalagi yang di NTT itu ya. Gimana sih Kak Bella sama teman-teman ini bisa memberikan motivasi untuk para generasi muda di NTT sendiri? Sebenarnya sih simpelnya ketika kita tuh mau mempengaruhi orang kan mereka pasti ngelihat dulu nih. Ini siapa sih yang ngomong, siapa sih yang minta, yang ngajak gitu. Salah satu potensinya kami waktu di Nusa Tenggara Timur itu karena kita bergerak tuh awalnya memang semuanya mahasiswa. Tahun kedua. Jadi mereka ngelihatnya gini malah, ini orang-orang dari Jakarta aja kok suka. Tapi kita di sini kok nggak suka gitu. Jadi itu potensi yang pertama kita lihat waktu kita sharing gitu, kami mahasiswa semester 2, tahun kedua yang tertarik untuk mengembangkan tenun ikat dan mengajak secara gotong royong. Kita selalu bilang prinsipnya adalah komunitas dan gotong royong. Wow. Gitu dari awal akhirnya mereka tidak cepat, butuh proses. Sampai sekarang pun masih butuh proses untuk mereka benar-benar bisa mengendapkan nilai budaya dan nilai, ini kan kalau tenun turun-temurun lah ya di Nusa Tenggara Timur situ. Bisa mengendapkan dan akhirnya sekarang kita melihat sih udah banyak yang suka lagi bahkan gitu. Karena akhirnya kan udah banyak teman-teman yang main TikTok, main Reels segala macem. Karena oh ternyata happening juga ya di Jakarta, itu sih yang bisa memotivasi mereka. Jadi emang pada intinya perlu ada role modelnya dulu yang bisa mereka lihat dan bisa mempengaruhi interestnya mereka ke si tenun itu sendiri gitu. Iya. Kak Bella, kalau kita ngelihat tenun, tadi kan prosesnya sampai berbulan-bulan ya. Gimana Copa de Flores ini memberikan motivasi ya, kepada para penenun, khususnya nona-nona muda di NTT sampai bisa tahan berbulan-bulan? Oke, jadi kenapa bisa berbulan-bulan? Sebenarnya itu karena pekerjaan menenun itu bukan pekerjaan utama tuh. I see. Gitu. Jadi rata-rata tuh mama-mama atau perempuan-perempuan muda di sana tuh mereka punya pekerjaan lain. Bertani, ada yang ternyata mereka itu guru gitu. Tapi kan ada memang pekerjaannya memang penenun kan, ada kan? Ada juga yang pekerjaannya penenun. Nah ketika mereka memang full time-nya sebagai penenun itu kita bisa mengamati gak nyampe 3 bulan Pak. 3 bulan sebenarnya. Ya. Bisa kurang dari 3 bulan. Wow. Bisa kurang dari 3 bulan kalau memang mereka benar-benar intensif. Nah ini sebenarnya yang masih menjadi agenda kita juga ketika bisa memotivasi mama-mama ini. Sebenarnya kalau dilihat dari polanya, kunci motivasinya itu adalah memperlihatkan nilai ekonominya tenun itu sendiri yang bisa mengangkat keluarga-keluarga di sana. Dari Copa de Flores sendiri ada misinya. Ambil contoh kalau seluruh Indonesia tahu batik lah. Betul. Setelah itu saya nggak tahu tenun urutan keberapa setelah batik. Apakah ada mimpi dari Copa de Flores sendiri bisa tenun itu bisa diorbitkan bahkan di dalam dunia global? Iya pastinya ada. Salah satu cita-cita kami sejak awal memang untuk memperkenalkan tenun ikat dari Nusa Tenggara Timur sendiri itu sama terkenalnya dengan batik, sama terkenalnya dengan tenun-tenun daerah lain. Itu menjadi salah satu agenda besar yang memang jadi pijakan kami dari awal gitu. Sekarang tinggal masalah how-nya. Oke. How-nya yang emang cukup challenging. Karena kalau kita bicara, misalkan kita nggak usah jauh-jauh ngomongin promosi ke luar negeri dulu. Kita ngomongin marketplace misalkan. Di marketplace itu ketika kita taruh harganya tenun ikat, yang tadi seperti aku sampaikan, tenun ikat yang dari Nusa Tenggara Timur memang harganya cukup premium. Kenapa premium? Karena nilai-nilai yang ada di dalamnya ceritanya tuh membuat itu hidup dan memang otentik. Satu tenun, satu motif itu nggak ada satu atau dua lainnya. Satu only aja, only one. Kecuali kalau memang ada satu massive project
yang emang menggandeng penenun-penenunnya, terus ini tolong buat seperti ini. Tapi memang saat itu aja. Iya. Proses duplikasi yang emang bener-bener mirip itu jarang ditemukan. Gitu. Nah, cita-cita seperti ini yang kalau kita lagi marketin di marketplace gitu, tetap secara algoritma tuh akan disandingkan dengan tenun-tenun yang harganya lebih rendah. Gitu. Nah, itu tantangannya. Pendekatan kami akhirnya kalau mau cerita tentang tenun dari Copa de Flores itu adalah melalui event ataupun exhibition. Di sana kami cerita, kami ketemu setiap kita pameran selalu ada salah satu dari 8 orang ini yang terlibat di dalamnya untuk menyampaikan. Karena harus ada proses mereka megang biar tahu kayak oh ini tenunan yang asli, yang emang tenun ikat, ini yang emang tenun printing, makanya harganya 1,5 juta, 150.000 gitu. Itu sih tantangannya emang lagi dan lagi kalau kita sudah bergeser untuk ngobrolin soal nilai ekonomi, challengingnya emang di proses promosinya, how-nya. Kak Bella, kalau kita bicara NTT, lalu kita menyadari bahwa seringkali Indonesia Timur masih tertinggal atau tidak menjadi fokus utama daripada pemerintah kita ya. Mungkin ada nggak tantangan-tantangan yang dihadapi dari NTT sendiri? Oke, itu salah satu hal kenapa awalnya ada Copa de Flores, Pak. Jadi latar belakangku tuh bisnis manajemen. Selama 2 tahun itu kita ngomongin how to make profit, gimana caranya kita mengalokasikan uang-uang dan modal-modal yang ada biar tepat guna di pasar. Selama 2 tahun tuh aku burn out. Karena aku merasa ini kayaknya salah jurusan deh. Aku gak terlalu suka selalu setiap hari ngomongin duit. Kenapa aku sempat bilang hal seperti itu? Karena di saat yang sama aku merasa berdiri di dua belahan dunia yang berbeda. Keluargaku dan asalku dari Nusa Tenggara Timur yang kalau Bapak bilang tadi kita lihat di koran, kita lihat di media massa, banyak banget tuh angka-angka sedihnya. NTT nanti Tuhan tolong. Selalu kayak gitu. Jadi aku di tahun kedua tuh aku bergejolak, aku berpikir kenapa ada ketimpangan yang begitu dalam. Aku belajar, aku sangat dekat dengan dunia bisnis tersebut, tapi orang-orang keluargaku, orang-orang yang di Nusa Tenggara Timur yang adalah daerahku sendiri sangat tertinggal gitu. Ketika kita lihat realitanya memang masih perlu banyak bantuan, kita sebutlah dari infrastrukturnya, terus juga kalau kita ke Nusa Tenggara Timur tuh mereka topografinya selalu berbeda-beda lah ya. Satu sama yang lain itu gak cukup challenging. Belum lagi kalau kita ngomongin masalah gender, kita ngomongin masalah-masalah akses ekonomi dan pelatihan sumber daya di sana, itu yang masih minim gitu. Makanya lagi dan lagi sebenarnya kebutuhannya adalah koeksis sih, Pak Jimmy. Sudah ada Copa de Flores tapi gak mungkin semuanya itu kita bantu. Kita selalu sebutkan konsepnya tuh harus gotong royong, harus koeksis. Dan puji Tuhan emang sekarang lagi banyak banget teman-teman yang memang sudah fokus untuk membantu daerah timur, gak hanya di Nusa Tenggara Timur tapi di daerah-daerah timur lainnya. Gitu sih. Wow, Kak Bella tadi you sebutkan bahwa di dalam menenun ini Copa de Flores mempunyai salah satu misi khususnya untuk pemulihan lah. Untuk teman-teman kaum perempuan yang penyintas kekerasan seksual ini. Bagaimana itu prosesnya ya Kak Bella, bisa ceritakan gak ya? Oke. Kita dibantu Pak. Jadi kita berlapan tuh nggak ada yang specifically punya background or capacity untuk merealisasikan proses pemulihan tersebut. Jadi di sana kita dibantu dengan beberapa fasilitator dan komunitas karena pada intinya gini, ketika kita ngomongin hal-hal yang ada kaitannya sama kekerasan seksual, sesuatu hal yang masih lazimnya tuh dianggap tabu di masyarakat. Perlu ada kedekatan emosional dan kepercayaan ketika orang tersebut tuh mau bercerita. Apalagi ketika cerita tersebut tuh udah diolah ke dalam teknik ikat di tenunnya. Gitu. Jadi kita selalu pendekatannya tuh prosesnya masih panjang Pak. Sampai sekarang pun kami masih melihat realisasi dampak pemulihannya seperti apa. Karena di sana kami dibantu oleh beberapa LSM, komunitas untuk benar-benar bisa melihat para penyintas ini akhirnya bisa pelan-pelan pulih.
Kan tadi melalui Kak proses Bilan tenun. ceritakan dia menceritakan kepedihannya lewat Betul. tenun. Lalu selesai tenunnya. Nah ada success story-nya nggak Kak Bella setelah dia mungkin 3 bulan, 6 bulan, walaupun tidak utuh ya, belum pulih seluruhnya. Tapi ada bibit-bibit, wow, lewat menenun itu paling enggak kegelisahan hatinya bisa terlepas itu. Ada success story? Oke, berangkat lagi dari kisah-kisah perempuannya sih, Oke. Pak, di sana. Jadi yang kami amati adalah banyak sekali mama-mama penenun dan orang-orang muda di sana yang akhirnya mereka tuh pulih karena mereka merasa bisa berdaya pada akhirnya. Jadi tenun itu merupakan salah satu refleksinya adalah gift. Setelah melalui proses ini gift, lalu gift ini bisa memiliki sumbangsi ke keluarganya tersebut. Jadi apresiasi melalui nilai pemberdayaan yang akhirnya mereka bisa maknai setelah mereka menyelesaikan tenun. Gitu. Prosesnya bisa yang tadi aku sampaikan, kita bantu mereka dalam nilai ekonomi tenunnya sendiri, penghasilannya bertambah dan lain-lain. Jadi selama ini kan mungkin dia nggak bisa ngomong ya Kak Bella. Betul. Ya. Lalu dia menenun, lalu pembinanya ngelihat, oh ternyata dia mengalami itu. Betul, dia biasanya langsung bercerita dalam proses tersebut. Wow. Karena 3-6 bulan. Itu pun nggak seminggu 2 minggu Pak dia mau cerita. Gitu. Bisa jadi malah setelah dia melalui 6 bulan baru dia cerita. Iya, very kreatif. Betul, karena memang itu 2 komponen yang tadi aku sempat sampaikan. Untuk menyampaikan hal yang memang masih dianggap tabu oleh mayoritas orang, dibutuhkan kepercayaan dan juga kedekatan emosional lah sama orangnya ini. Wow. Jadi sekarang ada berapa banyak yang terlibat dalam Copa de Flores ini sendiri? Kalau untuk para penenun kita mayoritas memang ada di 2 kabupaten, Kabupaten Sika ya. Dan juga di Kabupaten Ende. Pendekatan kami selalu ketika kita mau mengeluarkan koleksi baru, itu yang kita undang untuk terlibat adalah satu komunitas tenun di satu desa, gitu. Biasanya cara kita menghitung adalah dari penenun di desa tersebut, gitu. Jadi misalkan kita terakhir tuh launching Merabura namanya, kita launching 17 Agustus. Merabura tuh artinya merah putih, kemerdekaan. Nah di situ kita melibatkan 17 mamah. Wow. Gitu dari satu desa. Nah setiap desa tuh pasti punya mama-mamanya sendiri. Nah tugas kami di Nusa Tenggara Timur di Flores itu adalah bagaimana dari desa yang satu itu bisa mempengaruhi desa-desa lain. Jadi pendekatannya selalu ke desa. Ketimbang kita tuh kayak sistem membership gitu loh yang kayak mau nggak satu-satu tuh nggak bisa Pak. Di sana emang benar-benar kental terhadap pola gotong royong itu sendiri. Wow. Ketika berkomunitas dan berbisnis. Gitu. Iya. Kak Bella, selama ini ada nggak atau pernah kejadian nggak dari produk-produk dari Copa de Flores, dari teman-teman NTT ini keluar Indonesia? Produknya? Puji Tuhan ada cerita puji Tuhan ada. Jadi pas banget sebelum pandemi kalau nggak salah 2019 itu kita dapat kesempatan untuk mengakses pasar global di 3 negara waktu itu. Di Jepang itu kita dapat satu event di Shibuya, jadi di fashion districtnya Jepang situ. Wow. Terus juga di Australia sama di UK. Nah kita malah melihatnya gini, sebenarnya rada pedih sih ya. Kalau kita ketemu tuh sama buyer-buyer dari luar negeri tuh mereka malah lebih mengapresiasi budaya-budaya yang very traditional, terlihat sisi humanisnya, sentuhan-sentuhannya gitu. Jadi kalau kita ke Jepang, mereka tuh malah suka sama tenun-tenun yang ada defect-nya. Gitu ya? Yang motifnya tuh melencong, yang ada benang-benang keluarnya, yang ternyata ukuran yang sebelahnya beda sama sebelah kanan, yang warnanya tuh yang sebelah kanan beda sama sebelah kiri. Mereka malah sukanya itu Pak. Ketika kita tanya ternyata emang ya ini memang secara filosofi benar-benar berkaitan sama sentuhan manusia. Wow. Manusia tuh syarat akan human error. Gak bisa 100% fully perfect. Mereka malah ngelihatnya itu. Bahkan kalau kita ngomongin dari proses tenunnya sendiri, kalau masih menggunakan pewarnaan alam, yang benangnya itu kita ambil dari pohon kapas. Wow. Pohon kapas
turun kita pintal, baru dia bisa jadi benang. Terus pewarnaan alam pun kita pakai akar mengkudu, kita pakai daun tarum buat indigonya dan lain-lain. Ketika udah proses pengeringan, kalau lagi hujan, matahari kan suka beda tuh ya Pak. Dari sisi mana ke sisi mana kita jemur, itu bisa loh. Warna tenunnya tuh sebelah kanan beda, sebelah kiri bisa. Sebelah kiri beda, kanan kiri beda tuh bisa. Nah itu malah yang mereka apresiasi. Wow. Khususnya di Jepang ya yang tadi ya. Kalau di beberapa di 2 negara lainnya tadi yang di Aussie dan di UK, mereka lebih ke pola desainnya sih. Emang bener-bener fashion yang mereka lihat gitu. Dari situ malah kita akhirnya merasa tertampar. Kenapa ya? Wow. Di Indonesia nih kalau kita majang Copa de Flores di marketplace, secara algoritma kan automatically ya. Yang ditampilkan adalah tenun, semua tenun. Walaupun di tenun asli, tenun pabrik, tenun apa tuh semua ditampilkan. Begitu dilihat, aduh 1,5 juta sebelahnya harus 50 ribu. Mereka gak bisa bedain. Akhirnya yang dibeli again and again. Kita juga gak bisa memaksakan dan mengendalikan buying powernya konsumen kan. Akhirnya itu, makanya di situ kita refleksinya adalah PR besarnya Copa de Flores selain pemberdayaan perempuan adalah bagaimana kita mempromosikan budaya ini sehingga mereka benar-benar paham nilai-nilai kehidupan dan sentuhan manusia di dalamnya. Bukan pabrik yang kita bangun gitu. Luar biasa, awesome. Kak Bella banyak sekali yang akan kita kulik tentang NTT ini, tapi waktu terus berjalan. Iya. Nanti main aja Pak kayak kami NTT. pasti akan kunjungi gitu ya. Saya beberapa kali ke NTT. Oke. Mungkin ada pesan atau ingin sesuatu disampaikan Kak Bella dari NTT untuk seluruh teman-teman di Satu Cerita untuk Indonesia ini? Oke, sebenarnya berangkat dari ini sih. Kalau di Copa del Flores kita mulai dari Nusa Tenggara Timur. Harapannya ke depan tuh bukan hanya Nusa Tenggara Timur, tapi daerah-daerah lain yang memang mereka tuh punya kain khas tradisionalnya. Mereka juga punya cita-cita untuk memberdayakan komunitas di sana. Kita berangkat dari Nusa Tenggara Timur karena kita ngelihat matahari Pak terbit dari timur. Matahari terbit dari timur, tapi sedihnya daerah timur kenapa daerah yang tertinggal? Pesannya adalah bagaimana caranya tetap secara gotong royong, gak mungkin kita membuat perubahan tuh 1-2 orang, 3-4-5 orang. Kita harus gandeng teman-teman untuk bisa bergerak dan juga bisa berdampak sih. Gak perlu jauh-jauh harus ke Nusa Tenggara Timur, lihat dari yang paling deket aja dulu. Kalau di Copa karena memang aku berasal dari NTT. Jadi kepedihan pertamanya nih yang kayak tadi aku sampaikan. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang aku rasakan. Coba amatin yang paling dekat sama kita dan coba gotong royong lah. Ajak teman-teman buat juga bisa berkontribusi untuk dampak tersebut gitu sih. Luar biasa. Kak Bella, thank you untuk waktunya, insight-nya semuanya. Sukses untuk Copa de Flores dan biarlah dari NTT Flores tenun itu bisa mendunia. Amin, amin sekali. So guys, thank you Anda telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk cerita-cerita yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.